Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'du. Marhaban bikum di halaqah yang kedua silsilah pembelajaran ilmu nahwu eh, kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi karya Ustaz Aceng Zakaria. Tayyib. Sedikit memurajaah pembahasan kita di halaqah pertama. Sudah kita sebutkan bahwa bagian terkecil dari sebuah bahasa itu adalah hurufnya. Ketika huruf-huruf ini bergabung, berkumpul akan membentuk sebuah al-kalimah. Artinya kalimah ini merupakan gabungan dari huruf-huruf. Dan ketika kalimat-kalimat itu bergabung, akan membentuk sebuah jumlah al-mufidah. Baik. Kemudian kemarin pun disebutkan bahwa al-kalimah itu terbagi kepada 3 bagian. Pertama itu isim, kedua fi'il, dan yang ketiga adalah huruf. Huruf yang merupakan bagian terkecil dari sebuah bahasa itu adalah huruf hijai atau huruf mabani, yakni huruf-huruf yang tidak memiliki arti. Adapun huruf yang termasuk ke dalam pembagian kalimat itu adalah huruf ma'ani, harfun ma'ani, yaitu huruf-huruf yang memiliki arti. Taib. Nah, pembahasan kita pada halaqah kedua ini adalah tentang isim, isim saja. Adapun fi'il dan huruf insya Allah nanti akan dibahas di halaqah-halaqah berikutnya. Taib, apa itu isim? Isim artinya ya, ta'rifuhu, definisinya. Al-ismu huwa kalimatun dallat ala ma'nan wa lam tuqtaran bizamanin. Isim adalah kalimatun, kata, dallat yang menunjukkan, ala, atas, makna, sebuah arti, walam tuqtaran, dan tidak disertai bizamanin, dengan waktunya. Jadi isim itu sebuah kata yang memiliki makna dan tidak disertai dengan keterangan waktu ya. Ketika kita berbicara waktu, paling tidak waktu itu ada 3 ya. Ada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang ya. Masa lalu itu identik dengan kata telah. Masa yang kini yang sedang kita jalankan itu identiknya dengan kata sedang ya. Adapun masa yang akan datang itu biasanya identik dengan kata akan. Baik, artinya isim itu kata yang memiliki arti dan tidak akan ada tidak akan ada kata sedang, telah, ataupun akan ya tadi. Baik. Contoh misalkan masjid ya, masjid. Al-masjidu atau masjidun. Baik. Masjid artinya masjid kan. Nah, masjid ini disebut isim. Kenapa? Sebab masjid ini tidak berkaitan dengan waktu. Coba antum bayangkan ketika antum mendengarkan kata misalkan sedang masjid, tidak nyambung ya. Atau telah masjid, atau akan masjid. Nah, artinya walaupun disambung-sambung, isim itu tidak akan cocok dengan kata yang berkaitan dengan waktu. Nah, itu ketika misalkan kita tahu maknanya. Masjidun artinya masjid. Kalau misalkan kita membaca sebuah kata dalam bahasa Arab tetapi tidak tahu maknanya, bagaimana kita mengetahui bahwa itu isim atau bukan? Caranya gampang. Kita harus tahu ciri-ciri isim ya. Ini contoh yang tadi. Al-masjidu qaribun minal madrasah. Masjid itu dekat dari madrasah, dari sekolah. Taib, apa saja ciri-ciri isim? Ada 4 ya. Yang pertama, alif lam. Al-masjidu contohnya ya. Alif lam di awal. Kemudian yang kedua adalah tanwin, qaribun, di akhirnya ada tanwin. Kemudian yang ketiga huruf jar, huruf-huruf jar ya. Ini di sini anak sebutkan huruf min. Nanti huruf jar ada 9 ya. Di antaranya adalah huruf min. Kemudian al-madrasati. Ciri yang keempat itu adalah dengan kasroh ya. Atau al-khafdu artinya kasroh. Jadi tanda-tanda isim itu ada berapa? Ada 4. Alif lam di awal, tanwin di akhir, kemudian ada huruf jar sebelumnya di awal, ataupun khofat. Khofat atau yang artinya kasrah yang terletak di akhir. Tayyib.
Nah, selain min, huruf jar ini apa saja? Selain min itu ada huruf ila ya. Kemudian an, kemudian ala, fi, ruba, al-ba'u, al-kafu, al-lam. Ba di sini huruf ba, al-kafu di sini huruf kaf, al-lamu di sini huruf lam ya. Min ila an ala fi rubaba kaf lam. Min ila an ala fi rubaba kaf lam. Itu bisa nyanyikan seperti itu. Baik. Huruful jar, apa itu huruf jar? Tadi disebutkan huruf jar ada 9 ya. Min ila an ada fi rubbaba kaflam. Min ila an ada fi rubbaba kaflam. Taib. Nah, huruf jar itu maksudnya apa? Nah, huruf jar itu adalah huruf yang menjarkan isim setelahnya ya. Apa artinya menjarkan? Menjarkan itu artinya mengkasrohkannya. Yang asalnya tidak kasroh, ketika sebelumnya ada huruf jar harus dijadikan kasroh. Min artinya dari. Contohnya minan nasi. Lihat an-nasi itu akhirannya kasroh. Kenapa kasroh? Sebab sebelumnya ada huruf min. Kalau ana sebutkan minan nasu, benar atau salah? Salah. Atau ana sebutkan minan nasa, benar atau salah? Tentu salah. Yang benar itu minan nasi. Harokat akhir setelah harokat sebuah isim, setelah huruf jar itu harus kasroh. Kedua ila artinya ke. Ila suku, kalau anak katakan ila suku, ke pasar. Benar atau salah? Salah. Atau ila suqa, juga salah. Yang benar adalah ila suqi. Kemudian yang ketiga itu an, artinya dari, sama dengan min. Contohnya anin nabi, artinya dari nabi. Tetapi ketika anak katakan anin nabiyyu, benar atau salah? Tentu salah. Begitupun anin nabiyya, salah. Yang benar adalah anin nabiyyi. Keempat, ala artinya di atas. Contohnya alal maktab, di atas meja. Tetapi kalau anak sebutkan alal maktabu, ini tentu salah. Begitupun alal maktaba, ini juga salah. Yang benar adalah alal maktabi. Kemudian yang kelima, fi artinya di dalam. Contohnya fil bait, di dalam rumah. Ketika anak katakan fil baitu, ini salah. Begitupun fil baita juga salah. Yang benar adalah fil baiti. Kemudian yang keenam itu rubba. Rubba artinya banyak. Rubba soim, contohnya rubba soim, banyak yang saum. Itu hadis rubba soimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Banyak yang saum tetapi tidak mendapatkan dari saumnya itu kecuali lapar dan dahaga saja. Thayyib. Rubba artinya banyak. Tetapi ketika anak katakan rubba soimun, benar atau salah? Salah. Begitupun rubba soiman, ini juga salah. Yang benar adalah rubba soimin, akhirannya harus kasroh. Kemudian yang ketujuh itu al-ba'u, huruf ba ya, artinya dengan. Contoh bil qalam artinya dengan pulpen. Bil qalamu ini salah, harokat akhirnya salah. Bil qalama juga harokat akhirnya salah. Yang benar adalah bil qalami, akhirannya kasroh. Kemudian al-kafu itu huruf kaf, artinya seperti. Kal qamar artinya seperti rembulan. Tetapi ketika harokat akhirnya dhammah, kal qamaru, ini salah. Begitupun kal qamara juga salah. Yang benar adalah kal qamari. Yang terakhir itu al-lam, huruf lam yang artinya untuk. Untuk. Li Muhammad artinya untuk Muhammad. Taib. Tetapi ketika harokatnya di sini dhammah, li Muhammadun, tentu ini salah. Begitupun li Muhammadan, ini juga salah. Yang benar itu harus dikasrohkan akhirnya menjadi apa? Li Muhammadin. Jadi itu huruf jar ya. Jadi huruf jar itu menjarkan atau mengkasrahkan isim setelahnya. Yip. Kita latihan. Al-madrasatu artinya sekolah. Ketika sebelumnya ada huruf ila, maka menjadi ilal madrasati. Kedua, al-faslu artinya kelas. Ketika sebelumnya ada kata fi, maka menjadi fil fasli. Kemudian al-hammamu artinya WC. Ketika sebelumnya ada min, artinya dari ya, maka menjadi minal hammami.
Kemudian munfiqun artinya orang yang berinfak. Ketika sebelumnya ada kata rubba yang artinya banyak, maka menjadi rubba munfiqin. Kelima, as-sahabatu artinya para sahabat. Ketika sebelumnya ada huruf an, maka menjadi anis sahabati. Baik. Kemudian yang keenam, al-kursiyu artinya kursi. Ketika sebelumnya ada huruf ala, maka menjadi alal kursiyi, di atas kursi. Kemudian al-qalbu artinya hati. Ketika sebelumnya ada huruf al-ba'u, huruf ba artinya bil, maka menjadi bil qalbi, dengan hati. Nah, kedelapan, al-asadu artinya singa. Ketika sebelumnya ada huruf al-kafu, maka menjadi kal asadi, seperti seekor singa. Nah, kemudian terakhir qaumun artinya suatu kaum. Nah, ketika sebelumnya ada kata lam al-lamu, maka menjadi liqaumin, untuk sebuah kaum atau suatu kaum. Thayyib. Jadi kesimpulannya kalimat itu dibagi tiga, isim, fiil, dan huruf. Isim adalah kata yang memiliki makna, yang menunjukkan sebuah makna dan tidak disertai dengan waktu. Tandanya ada 4. Yang pertama alif lam di awal, kemudian tanwin di akhir, huruf jar di awal, dan al-khafdu atau al-kasrah di akhir. Nah, baik, apa saja huruf jar itu? Huruf jar itu min, ila, an, ala, fi, ruba, al-ba'u, al-kafu, al-lamu. Yang paling penting di sini adalah antum bisa hafal ciri-ciri isim dan hafal huruf-huruf jar yang 9. Itu cukup. Adapun definisi cukup dipahami, tidak perlu dihafal. Nah, Tayyib, mungkin itu yang bisa disampaikan pada halaqah yang kedua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.